Shalom, salam sejahtera kita semua. Saya percaya kita semua dalam keadaan tubuh yang diberkati dan sehat. Pada kesempatan ini saya mau berbagi kebenaran firman Tuhan. Di dalam Lukas pasal 21, ayatnya yang ke-34, di sana dikatakan, "Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat." Puji Tuhan. Judul renungan kita di kesempatan ini adalah nasihat yang berharga bagi umatnya. Haleluya. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Alkitab menulis tentang kata berjaga-jaga. Khususnya dalam Perjanjian Baru. Kata tersebut mudah untuk diucapkan tetapi sulit untuk dimengerti. Dan lebih sulit lagi untuk dilakukan. Apa yang harus kita lakukan agar kita dapat berjaga-jaga? Pertama, kita harus berjaga-jaga dengan menjaga hati kita. Di dalam ayatnya yang ke-34 bagian A. Memang kita juga harus menjaga perkataan dan perbuatan kita. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah menjaga hati kita. Segala perkataan dan perbuatan kita keluar dari hati. Oleh karena itu, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah menjaga hati agar tetap kudus dan memiliki motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita harus menjauhkan diri dari segala hal dan kepentingan duniawi, ayat 34 bagian A. Dalam ayat ini, kepentingan duniawi digambarkan sebagai pesta pora. Tentu tidak salah jika kita menghadiri pesta ulang tahun teman kita. Tetapi akan salah jika dalam hidup kita hanya sibuk dengan segala macam acara seperti pesta sehingga melupakan Tuhan. Hal yang ketiga, kita harus berjaga-jaga sambil berdoa meminta kekuatan dari Tuhan, ayat 36. Berjaga-jaga bukan berarti kita harus bangun terus-menerus dan tidak tidur secara harfiah. Berjaga-jaga harus kita isi dengan berdoa dan membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Sehingga Tuhan memampukan kita dan menguatkan kita untuk tetap bertahan. Sehingga akhir. Ingat, kedatangan Tuhan kedua kali bukan suatu peristiwa yang biasa, tetapi sangat luar biasa. Semua penduduk bumi akan melihat kedatangan Tuhan yang kedua kali tersebut. Kita lihat itu di dalam ayat 35. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita menganggap serius hal ini dan berjaga-jaga dengan sungguh-sungguh. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, kita harus berjaga-jaga agar kita tetap memiliki iman hingga akhir, sehingga kita dapat menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali dengan sukacita.
bukan dengan rasa takut dan duka cita, karena telah menyanyiakan kesempatan yang telah dianugerahkan kepada kita. Ya, jadi saudara-saudara dalam kasih, nasihat-nasihat yang kita alami atau kita dengar itu penting sekali. Untuk apa? Untuk menjaga kehidupan kita, hubungan kita dengan Tuhan. Itu sebabnya ada 3 poin tadi. Pertama, ya kita harus berjaga-jaga. Ya, menjaga hati, menjaga mulut, sikap itu berjaga. Ya, saudara. Sehingga kita jadi berkat. Ya. Menjaga hati supaya kudus, bersih, jujur. Yang kedua tadi kita sudah baca, ya, kita harus menjauhkan diri dari segala kepentingan duniawi. Boleh kita ikut pesta, boleh, ya, ikuti acara-acara, boleh. Tetapi yang paling utama jangan sampai kita melupakan Tuhan itu. Lebih kepenting kepada duniawi. Artinya prioritas utama Tuhan. Ya, kadang-kala kita dihadapkan 2 pilihan. Ada acara, ada ya pelayanan di mana kita dipercaya. Ya. Kita diuji di situ. Ya. Juga saudara-saudara dalam kasih Tuhan, kita berjaga-jaga dengan doa. Nah, bangunlah kehidupan rohani kita dengan doa, sehingga kita kuat. Ya, kita kuat saudara-saudara. Ya. Karena apa? Karena kita membangun sebuah hubungan dengan Tuhan melalui doa kita. Nah, oleh karena itu, marilah kita dengan hati yang penuh sukacita mempersiapkan diri. Tetaplah berjaga-jaga dengan iman yang teguh kepada Yesus Kristus. Dan saya percaya Tuhan Yesus akan memberkati dan akan menolong kita. Jadi nasihat yang berharga adalah firman Tuhan bagi kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Tuhan Yesus tolong kita semua, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.